Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Rudiana, seorang penggiat pendidikan dari Kabupaten Kuningan dalam channel Belajar Merdeka. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya berkaitan dengan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat guru semuanya, setelah mengikuti tayangan ini, saya berharap Bapak Ibu bisa memiliki pengetahuan berkaitan dengan bagaimana mengorganisasikan pembelajaran, bagaimana melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, bagaimana memilih pendekatan pembelajaran, memilih dalam mengorganisasikan pembelajaran, dan bagaimana menentukan pilihan bagi satuan pendidikan dalam mengorganisasikan pembelajaran. Sahabat guru yang saya hormati, pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan terdiri atas 3. Yang pertama adalah intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Dalam melakukan proses analisis, sahabat guru semuanya bisa mengacu pada prinsip landasan struktur kurikulum, yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran dilaksanakan setelah melaksanakan analisis sumber daya manusia, setelah melaksanakan analisis sarana prasarana, dan setelah melakukan analisis terhadap industri, dunia usaha dan dunia kerja untuk SMK serta lembaga pendidikan asing untuk satuan pendidikan kerjasama. Sahabat guru sekalian yang saya hormati, struktur kurikulum intrakurikuler terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua metode, dan yang ketiga hasil. Tujuan pembelajaran pada intrakurikuler adalah capaian pembelajaran. Pada kurikulum yang sebelumnya, capaian pembelajaran ini boleh dipandang sebagai standar kompetensi lulusan. Pada pelaksanaan program praktek kerja lapangan untuk SMK dan magang untuk SMA, tujuan dari pelaksanaan intrakurikuler diharapkan siswa setelah mengikuti PKL atau magang akan memiliki work habit. Yang kedua, siswa diharapkan akan meningkat kompetensinya serta menumbuhkan entrepreneurship. Pelaksanaan pembelajaran pada atau struktur kurikulum intrakurikuler, metode yang Bapak Ibu dapat gunakan seharusnya bisa menggunakan metode yang bervariasi, tidak terpatok pada 1 atau 2 metode pembelajaran. Demikian pula dengan proses asesmen. Proses asesmen dapat dilaksanakan dengan bervariasi. Pada kegiatan praktek kerja lapangan atau magang, metode yang digunakan ini diambil setelah dilaksanakan beberapa proses, yaitu yang pertama proses pemetaan kompetensi, yang kedua untuk di SMK dan di SMA sebaiknya dilaksanakan 5 langkah prinsip PKL. 5 langkah ini merupakan tambahan hasil pengalaman saya yang sudah dilaksanakan pada saat melaksanakan kurikulum tahun 2013.
Yang ketiga adalah kolaborasi pendidik dan pembimbing. Dan yang keempat, improvement. Perlu saya jelaskan mengenai 5 prinsip PKL yang tadi saya sebutkan. Kelima prinsip PKL ini adalah langkah-langkah yang telah kita laksanakan sebelumnya pada kompetensi keahlian tempat saya bekerja. Yang pertama adalah proses menganalisis apa kompetensi yang dibutuhkan oleh industri yang tidak bisa diajarkan di pembelajaran. Setelah dilakukan proses analisis, kemudian proses pelaksanaan PKL dilaksanakan dengan cara siswa dihantarkan ke tempat PKL-nya. Tujuannya adalah kita sebagai pendidik bisa menitipkan siswa ke IDUKA. Kita sebagai pendidik yang juga sebagai orang tua berkewajiban menitipkan anak-anak kita pada IDUKA, sehingga harapannya IDUKA akan memberikan perhatian lebih untuk anak-anak kita. Proses selanjutnya adalah proses monitoring. Monitoring berfungsi untuk melihat sejauh mana progres yang dialami atau yang telah dilaksanakan selama proses prakrin, di mana dengan monitoring kita bisa meninjau, kita bisa mendapatkan bahan-bahan agar di masa yang akan datang proses prakrin bisa dilaksanakan improvement. Berikutnya yang keempat yaitu proses pembuatan laporan. Siswa yang sudah PKL datang setelah PKL diharapkan dapat membuat laporan praktek kerja lapangan atau hasil magang. Mengapa demikian? Salah satu kekurangan yang selama ini dialami atau didapati oleh outcome satuan pendidikan terutama SMK dan SMA adalah presentation skill atau kemampuan mempresentasikan. Proses pembuatan laporan ini memiliki fungsi dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan presentation skill dari outcome satuan pendidikan. Dan yang kelima adalah proses evaluasi. Proses evaluasi berfungsi untuk meninjau ulang sejauh mana keberhasilan praktek kerja lapangan atau magang pada periode itu. Dengan adanya evaluasi, kita bisa meningkatkan, melakukan perbaikan atau improvement. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan hasil. Hasil capaian dari proses pembelajaran di satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk portofolio atau dalam bentuk buku rapot, dan yang ketiga dalam bentuk umpan balik hasil PKL atau magang. Berkaitan dengan struktur kurikulum profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari kokurikuler, maka pelaksanaan pembelajaran profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan tujuan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Untuk satuan pendidikan PAUD mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Metodenya adalah dengan melaksanakan kegiatan proyek. Proyek ini maksimal bobotnya adalah 30% dari seluruh proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam melaksanakan kegiatan pembuatan proyek, maka diharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan IDUKA. Kemudian pekerjaannya dilaksanakan secara kerja kolaboratif. Untuk satuan pendidikan PAUD, pelaksanaan proyek ini minimal 2 kali dalam 1 tahun dengan tema diambil dari 4 tema dasar. Sedangkan untuk sekolah SPK
diambil dari 3 mapel wajib. Hasil pelaporannya dibuktikan dengan hasil proyek atau produk dan jurnal. Bukti hasil proyek atau produk dan jurnal ini kemudian ditampilkan dalam bentuk pameran yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Hasilnya kemudian dituliskan dalam buku rapor. Sementara untuk satuan pendidikan PAUD dilaksanakan secara terpisah. Dalam melaksanakan pendekatan pembelajaran, sahabat guru semuanya dapat memilih apakah menggunakan pendekatan mata pelajaran, apakah menggunakan pendekatan tematik, apakah menggunakan pendekatan integrasi, ataukah menggunakan pendekatan blok. Kita nanti akan melihat apa yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan saat sudah menentukan pendekatan yang akan digunakan. Hal ini kita laksanakan dengan tujuan agar persiapan atau dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan menjadi lebih jelas. Bapak Ibu sahabat guru yang saya hormati semuanya, sebelumnya pada kurikulum 2013 pendekatan mata pelajaran dan pendekatan tematik sudah pernah kita laksanakan. Pendekatan mata pelajaran memiliki kelebihan, yaitu memudahkan pembuatan jadwal pembelajaran. Satuan pendidikan perlu mempertimbangkan beban belajar, daya serap, dan koordinasi. Pendekatan pembelajaran tematik kelebihannya adalah mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Kegiatannya bersifat pragmatis, berpusat pada peserta didik, fleksibel dan menyenangkan. Namun demikian, satuan pendidikan perlu mempertimbangkan penentuan tema dan juga fleksibilitas. Pendekatan pembelajaran integrasi kelebihannya adalah integrasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, kolaborasi guru lintas mapel, dan penguatan SKL secara terpadu. Satuan pendidikan perlu mempertimbangkan waktu penyelarasan dan fleksibilitas mapel. Sedangkan pada pendekatan pembelajaran sistem blok memiliki kelebihan, yaitu peserta didik dapat mempelajari materi secara mendalam, peserta didik belajar hingga tuntas, pendidik memiliki waktu lebih banyak untuk menyelesaikan rencana pembelajaran dan untuk memeriksa dan mengevaluasi pembelajaran, serta memungkinkan untuk studi yang mendalam. Namun demikian, satuan pendidikan perlu mempertimbangkan pengaturan jam pendidik agar diperhitungkan sehingga dapat memiliki beban kerja yang proporsional, ketersediaan sarana prasarana, dan perlu dirancang strategi tertentu agar materi yang diajarkan pada satu blok tertentu bisa tetap diingat oleh siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengharapkan banyak masukan dari Bapak Ibu sahabat guru semuanya. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mangga dipersilakan untuk bisa menghubungi saya atau bisa isikan kolom chat. Dan jika menurut Bapak Ibu tayangan saya ini bermanfaat dan ingin agar channel ini tetap ada, maka berikan like dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan bermanfaat bagi kita semua, dengan harapan jadikan kita pendidik, penuntun bagi kodratnya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.